Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap dunia dapat melihat sepak bola Indonesia bangun dari tidur. Dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter sepak bola yang percaya sepak bola Indonesia bisa bangun dari tidur. Dan ini yang kita harapkan juga, bahwa ini jadi fondasi mental tim ini. Saya ingin membahas tentang 3 pemain diaspora Indonesia, yakni Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan juga Martin Paes, yang akan segera menjadi WNI karena proses naturalisasi mereka telah disetujui DPR RI kemarin. Artinya dalam waktu dekat ini, 3 pemain tersebut akan bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Dan kemungkinan besar mereka sudah bisa gabung dengan skuad sebelum lawan Vietnam. Yang kita tahu ada 2 pertandingan timnas Indonesia lawan Vietnam yang merupakan 2 pertandingan bagikan final. Dan tentu penambahan 3 pemain ini akan bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Apalagi jika Tom Hey dan juga Ragnar Oratmangun ya, nanti bisa segera masuk ke line up. Dan sebelumnya juga saya membuat konten di mana saya menjelaskan bahwa tentu dengan hadirnya semakin banyak pemain-pemain diaspora Indonesia, itulah yang akan membuat lawan-lawan kita semakin khawatir, mungkin juga takut menghadapi timnas Indonesia. Dan faktanya memang seperti itu, teman-teman. Walaupun memang pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik juga akan menjadi bagian dari skuad Garuda, tapi dengan adanya pemain-pemain diaspora ini yang bermain di Eropa, tentu inilah yang akan bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia dan akan membuat timnas Indonesia bermain lebih rapi lagi. Karena pada intinya, seperti yang sama-sama kita pahami, Shin Tae-yong ingin agar pemain-pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia itu punya teknik permainan dasar yang benar. Sedangkan tanggal 13 itu sudah terakhir untuk pendaftaran, memang agak sulit sekali. Setelah mereka mungkin Senin atau Selasa selesai, ya, apakah dalam waktu 3 hari untuk bisa menunggu alih federasi ini akan tuntas? Masih diragukan juga. Jadi kemungkinan besar mereka tidak bisa bermain. Tapi kabar bagus, mereka sudah diambil sumpah, sudah bisa resmi menjadi warga negara Indonesia dan bermain bersama tim nasional sambil menunggu ya alih federasi ini atau ini. Jadi paling banter mereka bisa bermain pada bulan Juni melawan Irak dan melawan Filipina. Itu paling pas. Lain halnya kalau tidak ada reses kemarin di DPR RI, juga dengan kesibukan pemilu ya, dalam pemilihan presiden, ya, kemudian DPR RI, DPRD, DPD, dan ini selama 1 bulan itu berhenti. Kalau diurus pada bulan kemarin, di bulan Februari, sudah selesai, sudah tuntas. Artinya di akhir Februari sudah tuntas atau di awal Maret ini semua surat federasi sudah keluar. Mereka sudah bisa bermain dalam 2 pertandingan melawan Vietnam. Tapi kalau saat ini itu masih yang saya bilang diragukan untuk bisa tampil karena mereka bisa batal. Tapi mungkin dia kecewa kali, Coach. That's fine. He already have preparationnya. Dia harus kecewa. Tapi kan kembali lagi reaksi lu seperti apa? Iya, itu juga yang penting. Walaupun misalkan dirinya benar, bukan berarti reaksi yang bisa dia lakukan. By the way, gue suka Sadil. Karena gue melihat ini pemain berbakat. Tapi gue selalu bilang, pemain bakat doang is not enough. Attitude. Ini balik lagi, mungkin ada story-story yang kita juga nggak tahu di belakangnya seperti apa kan, Betul. Coach. Tapi dia nggak perlu. Asumsi dia dizolimi. Dia nggak perlu curhat. Sebagai pemain, dia harus menunjukkan di lapangan. Nanti penonton yang menilai. Dan berapa kali dia dikasih kesempatan main, jelek juga kok. Kan gue nonton timnas, bukan liga ya, timnas. Oke. Artinya emang udah keputusan yang matang lah ya. Iya. Bukan hanya dari coachnya aja. Bukan hanya dari coachnya aja. Itu sudah dipertimbangkan semua. Oke, Coach. Kalau gitu kita Jadi kembali kalau ada pemain yang dicoret, udah terima aja, latihan lebih keras lagi. Lu tinggal tunjukkan. Kayak Stefano Lillipali. Netizen semua bilang, oh datengin Ajax Stefano. Akhirnya dia dicoret, nggak dimasukin. Reaksinya Stefano apa? Positif. Positif. Good luck timnas. Stefano bilang, ya kalau gitu gue harus latihan lebih keras lagi. itu baru benar atau Coach? Itu baru benar. Ya. Kan beda banget sama yang bocah-bocah kemarin sore. Iya kan? Bocah mereka harus belajar dari pemain kayak Sandy Walsh, itu pemain inti loh di klubnya. Nggak dimainin sampai ada nggak dia curhat? Iya ya, dia juga ya. Ya, dia dimainin cuma di match terakhir kalau nggak salah. Ada nggak dia curhat? Padahal dia dari luar negeri loh. Bela-belain ke Indonesia, nggak dimainin.
sebagai pemain diaspora, ada nggak dia jelek-jelekin Sintayong? Kagak ada. Nah, pemain-pemain lokal ini harus meniru. Dan generasi ini gitu ya. Iya. Tapi ya benar. Saya menjadi terusik ketika publik akhirnya menganggap bahwa AFF SEA Games itu Piala Ciki. Iya. Nah, kenapa terusik? Begini loh, Thailand itu udah bosen kali juara SEA Games 16 kali Bang. AFF dia 7 kali. Tapi sedemikian dia stabil atau mapan di level Asia Tenggara. Untuk di level Asia kan masih Stabil juga dengan sendirinya. Maksudnya bukan belum langsung. Belum langsung. Iya, nggak serta-merta ketika dia mapan jagoan di Asia Tenggara, di Asia dia bisa compete, kan nggak serta-merta gitu. Nah, sementara apa yang beredar di kita adalah seolah-olah kita udah sampai level itu. Dunia gitu. Karena ucapan-ucapan Sintayong juga gitu loh. Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, resmi diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain timnas Indonesia bulan ini. Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, resmi diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain timnas Indonesia bulan ini. Semenjak akun Instagram @football.indonesia mengungkap bahwa Ole Romeni eligible untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI langsung bergerak. Sebab, Ole Romeni bukanlah penyerang kacangan. Sejak musim panas 2023, Ole Romeni bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Bersama FC Utrecht musim ini, Ole Romeni memang baru mengemas 1 gol dari 15 pertandingan. Namun, hal itu wajar karena ini merupakan musim pertama Ole Romeni bersama FC Utrecht sehingga membutuhkan masa adaptasi. Sementara musim lalu ketika masih memperkuat FCMN, juga di Liga 1 Belanda, Ole Romeni mencetak 11 gol dari 33 pertandingan. Kehadiran penyerang grade A seperti Ole Romeni sangat diharapkan dapat mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketajaman Ole Romeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Sejauh ini, PSSI memang belum bersuara perihal pendekatan kepada Ole Romeni. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, juga tidak menyebut nama perihal siapa penyerang keturunan yang tengah dibidiknya. Namun, sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, Rizky Hermawan, membuat unggahan menarik di stories Instagramnya, @ikiawan7. Ia menulis kata, Ole, apakah ini pertanda Ole Romeni bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada FIFA Matchday Maret tahun 2024. Kredibilitas akun @ikiawan7 dalam memberi informasi pemain keturunan juga bukan kaleng-kaleng. Akun ini juga salah satu yang pertama menginfokan Ragnar Oratmangun bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sekarang harapannya, banyak pesepak bola keturunan berkualitas mau memperkuat timnas Indonesia, dibarengi dengan upaya PSSI memperbaiki kompetisi dan pembinaan sepak bola usia dini di tanah air. Berita selanjutnya, Sintayong pakai strategi ala Pep Guardiola dan Xabi Alonso saat laga timnas Indonesia vs timnas Vietnam. Apakah Sintayong bakal memakai strategi ala Pep Guardiola dan Xabi Alonso di laga timnas Indonesia melawan timnas Vietnam? Ini menjadi pertanyaan setelah Sintayong melontarkan beberapa sosok pelatih top dunia yang menjadi referensinya saat ini. Setelah Piala Asia 2023, Sintayong mendapat jatah libur dari PSSI yang ia manfaatkan untuk pulang ke Korea Selatan. Selain bertemu dengan keluarga, dalam kepulangannya itu Coach Sintayong juga menghadiri beberapa acara. Salah satunya adalah siniar bernama Football Manager Korea. Menariknya, dalam acara itu Sintayong membeberkan siapa sosok pelatih top dunia yang kini menjadi panutannya. Ia mengaku di masa lalu ia kerap menonton Arsene Wenger. Namun, belakangan ini yang paling sering ditonton adalah Roberto De Zerbi dari Brighton dan Hove Albion, Pep Guardiola, Manchester City, dan pelatih yang tengah naik daun, Xabi Alonso, Bayer Leverkusen. Di masa lalu, saya mencoba mempelajari banyak gaya permainan tim asuhan Arsene Wenger, ucap Sintayong. Sekarang saya banyak menonton Brighton, Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, dan Manchester City untuk mencoba menciptakan gaya saya sendiri, jelas pelatih 53 tahun ini.
Melihat pernyataan Sintayong tersebut, mungkinkah ia akan memakai strategi ala Pep Guardiola, Roberto De Zerbi dan juga Xabi Alonso saat melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024? Jawabannya mungkin saja, namun dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan keadaan timnas Indonesia. Memang sudah bukan rahasia umum Pep Guardiola menjadi pelatih yang sangat senang dengan penguasaan bola. Begitu pula dengan De Zerbi dan Xabi Alonso yang memakai pakem permainan penguasaan bola. Gaya permainan ini bisa saja dipakai timnas Indonesia dengan materi pemain yang ada saat ini. Apabila Sintayong mengadaptasi gaya permainan Pep Guardiola dan Xabi Alonso ke timnas Indonesia, maka Marcelino Ferdinand dan kolega jelas akan memiliki permainan yang jauh lebih taktis dan berbahaya. Aliran bola dari kaki ke kaki yang mengalir hingga umpan-umpan terobosan yang diakhiri dengan gol akan menjadi pemandangan yang sangat indah dilihat. Adapun laga timnas Indonesia vs Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Untuk leg kedua akan digelar 5 hari berselang di Mai Dinh Stadium Vietnam. Menarik melihat gaya bermain Pep Guardiola dan Xabi Alonso yang dipakai Sintayong di timnas Indonesia nanti. Berita selanjutnya, timnas Indonesia lewati ranking FIFA Filipina dan Malaysia pada April tahun 2024, begini caranya. Timnas Indonesia bakal melewati ranking FIFA timnas Filipina dan timnas Malaysia pada April tahun 2024. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 142 dunia dengan 110,17 angka. Timnas Indonesia asuhan Sintayong naik 4 posisi di ranking FIFA Februari tahun 2024 setelah menembus 16 besar Piala Asia 2023. Ketimbang negara-negara Asia Tenggara lain, timnas Indonesia menempati peringkat 5. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di bawah Thailand, 101, Vietnam, 104 Malaysia, 132, dan Filipina, 139. Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat ketiga di Asia Tenggara asalkan mencetak berbagai syarat pada Maret tahun 2024. Pertama, timnas Indonesia wajib menang kandang dan tandang atas Vietnam saat bersua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, timnas Indonesia akan meraup 30,74 angka. Jika perolehan angka itu berhasil digapai, timnas Indonesia menembus 1103.4 poin di ranking FIFA. Hasil itu sudah cukup bagi timnas Indonesia untuk menggeser The Ascals julukan Filipina yang menempati peringkat 139 dunia dengan 1086.17 angka. Perolehan poin Filipina bahkan berpotensi menurun drastis karena pada bulan ini bakal 2 kali bersua Irak. Lantas, bagaimana dengan Malaysia? 2 kemenangan atas Vietnam belum cukup bagi timnas Indonesia untuk menggeser Malaysia dari posisi 132 dunia. Sebab, perolehan poin Malaysia berada di angka 110,17 angka, unggul 7 angka dari timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Vietnam. Timnas Indonesia bakal menggeser Malaysia selain 2 kali menang atas Vietnam. Mereka wajib berharap Harimau Malaya julukan timnas Malaysia 2 kali tumbang dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Jika 2 kali kalah dari Oman, Malaysia kehilangan 15,37 poin. Kondisi itu membuat perolehan angka Malaysia menjadi 1094.21 angka, kalah dari timnas Indonesia jika 2 kali menumbangkan Vietnam.